penyampaian capaian kinerja bidang Bitsus terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kajati. Kami persilakan Ibu Kajati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan media pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Astisus, Kasih Penkum, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada saat ini, yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun juga. Dalam kesempatan ini, dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, saya akan menyampaikan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pidana khusus. Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelidikan ada 5 perkara, sedangkan penyidikan juga ada 5 perkara. Untuk di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, penyelidikan ada 4 dan penyidikan ada 4 perkara. Pada Kejaksaan Negeri Sleman ada 6 penyelidikan dan 2 penyidikan. Kejaksaan Negeri Bantul ada 3 penyelidikan dan 2 penyidikan. Kejaksaan Negeri Kulon Progo ada 4 penyelidikan dan 2 penyidikan. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul penyelidikan 2 dan penyidikan 2. Adapun penyelamatan keuangan negara, saya sampaikan bahwa pada Kejaksaan Tinggi DIY penyelamatan keuangan negara sebesar 1.524.823.360 rupiah. Bahwa memang ada beberapa saksi yang berkaitan dengan partai politik dan orang-orang yang kami anggap penting untuk kami jaga kondisivitas aman dan lancarnya pilkada, maka kami akan menunda pemeriksaan. Namun setelah ini pilkada telah selesai dan memang terlaksana dengan aman, Kejari Sleman sudah berkomitmen untuk langsung ngegas untuk memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan dana hibah tersebut. Terkait terima kasih. Berapa jumlah? Itu jumlah nanti tanyakan ke Kejari Sleman. Gitu ya, saya rasa cukup ya. Nanti nanti bisa dengan Pak Astisus. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemulihan yang terbuka memang dari Kejaksaan Negeri Bantul. Perkara tersebut penanganan perkara pajak, permintaan aset terhadap PT Purba Laksana Jaya Mandiri, distributor minyak goreng. Mungkin nanti setelah ini bisa
untuk penanganan perkara korupsi yang terkait dengan BKD dan BUMN, BUMD, BUMDes itu tidak ada. Namun dalam perkara pajak, penanganan perkaranya menyidangkan perkara pajak yang berhasil menyita sebesar 14 miliar. Nanti untuk rincian setelah ini boleh Mas. Begitu Mas bisa ya. Untuk sesi yang kedua kami buka dua penanya. Yang pertama dari KR dan yang kedua dari Suara Merdeka. Monggo dari KR dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Bu dari Perwakilan Rakyat. Yang saya mau tanyakan kan tadi kejadian ada 5 ya, penyelidikan sama penyidikan. Mungkin yang penyidikan itu apakah ada yang baru, termasuk ada PKD yang baru atau seperti itu? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Terkait penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Kejati DIY sejumlah 5 perkara itu masih seperti datanya ada, nanti kami serahkan terkait dengan adanya penyidikan baru sementara belum untuk Bang ini. Kalau penyelidikan ada satu yang baru terkait dengan PKD. Datanya nanti ada di sini Mas. Oh ada ya? Ada di nanti kita kasih ya. Mungkin apakah sudah ada pemeriksaan saksi-saksi atau Sudah untuk penyelidikan terkait yang baru sudah kami lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. penyidikan atau penyelidikan? Penyelidikan. Nah, ada satu yang baru, kalau yang penyelidikan belum, masih tetap seperti yang lama penyidikannya. Untuk pemanggilan saksi sudah 15 orang. Tadi juga Ya, tadi. lokasinya. Iya, TKD-nya terletak di Condong Catur, di wilayah Condong Catur. Nanti untuk jelasnya ada di sini semua, nanti kami bagikan kepada teman-teman. Lanjut yang Kejaksaan Tinggi DIY dapat kami sampaikan bahwa perkara tersebut adalah perkara tanah kas desa yang sedang ditangani ada 2 berkaitan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes juga ada 2. Selanjutnya pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta berkaitan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes ada 1. Kejaksaan Negeri Sleman perkara yang sedang ditangani terkait dengan TKD ada 2. Kejaksaan Negeri Bantul kemarin aja gitu. Kejaksaan Negeri Kulon Progo ada 1 terkait dengan BUMD, BUMN, BUMDes, BUMDes. Kejaksaan Negeri Gunung Kidul menangani perkara terkait dengan tanah kas desa ada 2. Untuk terkait perkara hibah pariwisata. Tapi kami tetap monitor dengan perkara tersebut dan pelaporannya setiap tahapan pemanggilan saksi Kajari selalu memberikan informasi dengan memberikan laporan kepada kami bahwa sudah dilaksanakan pada hari ini pemeriksaan saksi terkait perkara hibah pariwisata. Laporannya bukan hanya itu, tapi kemarin agak ini ya, bukan berhenti pemeriksaannya, hanya agak slow karena salah satu saksi adalah ada yang
terkait apabila ada pemeriksaan saksi, penanganan perkara korupsi dan yang dipanggil atau yang terlibat apa namanya suratnya? Ya, terkait dengan terlibat dalam pilkada tersebut baik sebagai paslon atau dari parpol supaya dipending untuk menjaga netralitas kejaksaan pada saat itu. Jadi setelah masuk beliau itu petunjuknya pelaksanaan tersebut dilaksanakan untuk kelanjutannya sebaiknya setelah pilkada saat ini. Dan kita sama-sama ketahui, alhamdulillah pilkada berjalan lancar. Untuk saksi-saksi selanjutnya akan berjalan dengan seperti biasanya. Jadi tidak ada kendala lagi. Gitu ya. Untuk apa satu lagi dari RRI? Pak, saya Rosi dari RRI. Monggo Mas Ardi. Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya untuk kasus dugaan korupsi dan juga pariwisata Sleman. Arifin 5sisnews.com. Jadi untuk perkara dugaan korupsi tidak pernah korupsi yang terkait dengan bukan analisa hibah pariwisata Sleman. Itu kan beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri Sleman itu sudah mengirimkan novum baru terkait total kerugian negara. Nah, terus dari BPKP sudah dilemahkan ke kejaksaan. Izin kalau boleh tahu Bu, untuk saat ini total kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam hibah pariwisata Sleman. Itu aja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dapat saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari Mas Arifin ya. Terkait perkara hibah pariwisata pada Kejaksaan Negeri Sleman untuk kerugian negara masih tetap jumlahnya 10 miliar. Dan perkara tersebut saat ini masih berjalan, hanya kemarin karena kita memasuki tahapan pilkada, jadi perkara tersebut agak tetap berjalan, hanya panggilan untuk para saksi tidak sebanyak dengan yang setelah ini. Dan setelah pilkada ini pemeriksaan akan dikebut oleh Pak Ajari. Laporannya seperti itu. Untuk lebih rincinya nanti mungkin bisa ditanyakan langsung sampai sejauh mana penanganan perkaranya. Tapi informasi terakhir Pak Ajari Sleman melaporkan bahwa pemanggilan saksi terakhir itu dari Kementerian Pariwisata. Mungkin setelah ini akan jadwal kembali panggilan saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut. Mungkin untuk Sleman Pak Spesies yang jawab ya. Untuk tahun depan terkait makan gratis, Kejaksaan mengawal program dari pemerintah terkait itu, dan itu kita akan mengamankan sehingga program dari pemerintah makan siang gratis ya, makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kami dari Kejaksaan Tinggi DIY akan mengawal terkait dengan program pemerintah tersebut. Dan untuk yang di Sleman, Pak Yesus bisa menjawab ya. Ini ya Mas. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan Di Yogyakarta penyelamatan
Rp838.000. Pada Kejaksaan Negeri Sleman, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1.260.106.000. Kejaksaan Negeri Bantul, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.234.462. Pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, penyelamatan keuangan negara sebesar 44 juta, dan pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sebesar Rp1.328.000. Jadi total seluruhnya penyelamatan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi DIY sebesar Rp14.629.406.462. Untuk yang terbanyak terbesar penyelamatan keuangan negara pada Satker Kejaksaan Negeri Bantul sebesar 13 miliar. Disampaikan oleh Presiden langsung diperintahkan ke Menteri Pak Yusril ya, dan hal tersebut sudah dibicarakan pada tingkat Menteri, dan saat ini belum ada petunjuk dari pimpinan terkait masalah pemulangan dirjen. Jadi kami masih menuntut terkait petunjuk tersebut. Nanti ketika dipulangkan apakah statusnya tetap sama? Gimana? Statusnya tetap terpidana. Tetap, ya. Kalau sekarang masih menjalani penahanan. Masih di LP. Wonosari. Ibu ada kemungkinan gerasi lagi untuk itu lagi. Mekanismenya lewat gerasi lagi. Gerasi yang di kita kan sudah ditolak, tapi terkait dengan gerasi yang berikutnya setelah dikembalikan itu adalah kewenangan dari negara Filipina. Ketika pemulangan tidak ada perubahan putusan? Enggak ada. Tidak ada. Iya. Dari Indonesia kan. Terus 36. Iya, iya. Ya, nanti kalau ada petunjuk dari pimpinan akan saya sampaikan lagi apa yang terbaru. Ya. Masih penyelidikan. Ada bisa mas Pisus aja. Ya, nanti dengan Pak Atis.